Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi sedulur-sedulur atau teman-teman saya semuanya yang sudah mengikuti video-video yang sudah saya tampilkan. Semoga video yang sudah saya tayangkan bermanfaat untuk saudara-saudara semuanya dan berkah dan dijauhkan dari segala macam penyakit apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas sebuah tata cara agar hipnotis. Nah, jadi ini tentang temanya dalam ilmu hipnotis. Jadi banyak kesalahan dari orang itu yang belajar ilmu hipnotis atau melalui sugesti itu terkadang ada kesalahan. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi belajar ilmu hipnotis ataupun sugesti tahap pemula, itu jangan asal-asalan untuk membuat orang itu terkena sugesti. Karena ada beberapa kisah dulu, itu cerita dari guru saya ya, yang bercerita ketika orang itu dia sudah tidur, jadi dibuatlah sugesti. Nanti ketika kamu bangun, kamu akan merasakan aura atau suasana yang sangat dingin gitu. Nah, jadi nanti orang itu ketika kita suruh bangun 1, 2, 3 sadar gitu kan. Nah, jadi orang yang kita sugesti tadi itu pas dia bangun, badannya itu pasti akan menggigil ya teman-teman ya. Badannya itu akan menggigil, kedinginan gitu. Nah, jadi tiba-tiba orang itu yang terhipnotis tadi bercanda-bercanda entah apa, saya juga nggak tahu. Cuman itu sudah dari guru saya juga ya yang bicara seperti itu. Orang yang kedinginan tadi, temannya yang kedinginan tadi itu, dia masukin ke dalam apa? Ke dalam mobil yang sudah kosong atau yang sudah rongsokan. Jadi ditutuplah pintu itu. Nah, jadi ditutup pintu itu. Kebetulan pintu itu semuanya kata guru saya itu besi semua. Jadi mobil itu udah mobil-mobil lama, jadi besi semua. Susah untuk dibuka gitu. Jadi dibukanya, setelah dibuka, dia tutup. Nah, ketika dia menutup semua pintunya, dia kepanikan. Dia kepanikan karena pintu itu tidak bisa dibuka lagi. Nah, pintunya tidak bisa dibuka lagi ya teman-teman ya. Pintunya nggak bisa dibuka lagi. Nah, jadi yang orang yang kena sugesti tadi, dia udah seperti ini di atas mobil, dia udah di dalam mobil, dia udah seperti ini, udah kedinginan gitu. Karena kenapa? Karena dia tuh masih kena sugesti itu dari hipnotis yang kita lakukan tadi. Jadi makanya teman-teman itu harus hati-hati untuk melakukan sebuah sugesti untuk penyembuhannya itu. Nah, jadi begitulah caranya. Jadi suatu kisah itu ini buat pelajaran kita ya, buat pelajaran saya juga, dan buat teman-teman saya juga yang lagi nonton video saya. Nah, jadi karena tidak ada benda yang untuk bisa membuka pintunya, untuk mau pecahin kacanya juga nggak ada apalah sesuatu yang bisa seperti itu kan. Nah, jadi akhirnya adalah orang yang membantu. Ada orang yang membantu yang datang, terus pintu itu bisa dibuka. Akhirnya orang yang tadi itu dilarikan ke rumah sakit. Nah, orang yang tadi itu dilarikan ke rumah sakit. Pas dicek, paru-parunya tidak bermasalah. Jantungnya pun tidak bermasalah. Seluruh tubuh itu tidak ada bermasalah. Nah, kenapa tidak disugestikan saja agar orang itu yang kita sugesti tadi itu bisa sembuh lagi atau kembali normal? Ya bagaimana bisa? Karena orang yang tadi yang menghipnotis atau yang mensugesti tadi itu, dia kabur, dia lari gitu karena ketakutan. Jadi akhirnya pergilah orang tersebut tadi. Nah, jadi itu sebuah pelajaran karena ilmu hipnotis atau sugesti ini berbahaya. Saya akui hipnotis ini sangat berbahaya. Jadi jangan asal-asalan kita membuat sugesti kepada si subjek kita atau si teman kita
Contohnya itu juga fatal. Nah, tadi itu yang pertamanya saya jelaskan, itu yang juga fatal akibatnya. Yang kedua, contoh orang tadi itu tuh, teman kita itu lagi tidur, lagi kita hipnotis. Jadi kita lakukan sugesti seperti ini. Dalam hitungan 1 sampai 3, dalam hitungan ketiga kamu akan sadar dan nanti akan melihat sosok gaib atau pocong, kuntilanak, genderuwo dan selain sebagainya gitu ya. Nah, jadi pas ketika nanti teman kita itu dia bangun, nah jadi ketika teman kita itu dia bangun ya, dia langsung kaget. Terus kalau dia punya penyakit jantung, dia bisa langsung meninggal di tempat. Nah, itu pertama. Atau tidak, kalau seandainya contoh aja dia tidak bisa, dia nggak pengaruh jantung atau nggak sakit jantung, dia cuma kaget. Nah, karena dia kaget, dia merasakan ketakutan, dia bisa melihat sosok yang dia takuti itu, dia pergi keluar. Nah, nanti ketika dia pergi keluar, pas tahu-tahu nanti ada motor atau mobil dan lain sebagainya, ditabrak. Nah, jadi hati-hati teman untuk melakukan sebuah sugesti aja. Itu hati-hati ya teman-teman ya. Seperti kalau teman-teman mau membuat sugesti, seperti nanti ketika sadar akan lupa dengan namanya, itu boleh. Nanti dalam hitung 1 sampai 3, dalam hitung ketiganya dengan musik goyang. Jadi sugestinya bisa buat dia itu sekedar lupa namanya. Nah, itu yang benarnya, sekedar lupa namanya, seperti dengan musik goyang-goyang. Kita suruh dia buka baju sambil goyang-goyang ya. Ya kita suruh dia melakukan pokoknya yang lucu-lucu, itu enggak apa-apa. Nah, jadi bagaimana untuk cara penyembuhannya agar si orang yang kita hipnotis tadi itu, atau yang sudah masuk ke kondisi trans tadi, yang sudah masuk ke alam bawah sadarnya, bagaimana caranya agar penyembuhannya membuat dia normal itu, kepalanya nggak pusing? Karena orang itu kalau seandainya kita salah dalam berbicara, dia bisa pusing. Nah, jadi kalau seandainya teman kita, contohnya kita melakukan sebuah hipnotis lupa nama, sekarang dia tidur. Nah, ketika dia tidur, kita lakukan sebuah sugesti. Oke, dalam hitung 1 sampai 3, dalam hitung ketiga kamu akan sadar, dan ketika kamu sadar, kamu akan lupa dengan nama kamu. Nah, semakin kamu ingat nanti nama kamu, maka semakin lupa gitu kan. 1, 2, 3 sadar. Nah, ketika dia sudah lupa dengan namanya, kita sudah selesai melakukan sebuah permainan, sebuah sugesti. Nah, kita jangan langsung mengucapkan tepuk sadar, jangan seperti itu. Kita jangan juga bikin dia kaget, kita tepuk sadar, atau kita seperti ini kan sadar, jangan. Itu fatal, itu bisa membuat pikirannya itu blank. Nah, jadi caranya yang terbaiknya itu, ketika dia sudah masuk ke alam kondisi sugesti kita, yang dia contohnya dia lupa namanya atau dia lagi goyang-goyang gitu, jadi kita suruh dia itu, oke, kamu kesini dulu, badan kamu rileks, semakin nyaman. Setelah itu kita lakukan trans lagi. Trans itu artinya kita masukkan ke alam bawah sadarnya lagi, dia agar dia itu tidur lagi. Nah, jadi kita lakukan dia tidur lagi. Nah, jadi ketika orang yang kita hipnotis itu dia sadar lagi, kita buat perkataan sugesti yang seperti ini ya. Jadi teman-teman ingat ya, yang video saya ini, teman-teman ingat kalau kita mau untuk membuat dia normal ya. Jadi seperti ini. Dia sudah tidur, dia sudah tidur itu. Oke, semakin rileks, semakin nyaman dan sangat nyaman, semakin rileks, semakin nyaman dan sangat nyaman. Sekarang tubuh Anda semakin rileks dan sangat nyaman dan sangat nyaman sekali. Nah, jadi sambil kita tepuk ya. Oke, dengarkan sugesti saya atau perkataan saya kepada orang yang saya sentuh ini. Jadi sambil kita sentuh tangannya. Dengarkan perkataan saya atau kepada orang yang saya sentuh ini. Nah, dalam hitung 1 sampai 3, dalam hitung ketiga Anda akan sadar. Nah, jadi gitu. Anda akan sadar dan Anda akan kembali normal, dan badan Anda akan lebih segar dari sebelumnya, dan akan lebih sehat dari sebelumnya, dan lebih kuat dari sebelumnya, dan lebih fresh dari sebelumnya, begitu. Nah, oke, 1, semakin segar gitu kan, semakin kuat gitu, semakin fresh, semakin normal, semakin nyaman gitu kan. 2, 3, sadar. Nah, baru kita sadarkan. Nanti ketika dia sadar itu badannya akan segar. Badan dia akan segar, fisik dia akan kuat, stamina dia pun akan bertambah.
Jadi kalau teman-teman tidak melakukan seperti itu, kalau dia lagi goyang-goyang, nanti itu melakukan normal gitu, atau sadar, nanti fisik itu badannya tuh lemas gitu, lemas, kepalanya pusing. Kita pun juga kasihan gitu. Jadi hati-hatilah kalau untuk bermain hipnotis ataupun sugesti. Oke, cukup di situ video saya. Bagi yang sudah belajar hipnotis, yang mendalami ilmu hipnotis, silahkan komentar di bawah ini. Nah, simak video saya terus. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.